Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Bang Lubis dan Bunda Yuki. Kali ini kita pengen lanjutkan lagi bahasan kita tentang bagaimana bersikap ya kepada anak-anak sesuai dengan usia mereka. Kita sudah bahas dari umur 6 sampai 10 tahun dan sekarang kita sampai pada bahasan umur 11 tahun. Jadi bagaimana sebetulnya secara umum anak-anak yang berusia 11 tahun ini keunikan-keunikannya dan seperti apa kita orang tua menyikapinya. Kita dengarkan ulasan bersama dari Bunda Yuki. Silakan Bunda Yuki. Baik, kita sampai kepada anak usia 11 tahun. Keunikan anak usia 11 tahun ini 11 tahunnya adalah usia di mana mereka itu mulai mungkin beranjak merasa lebih dewasa gitu ya, remaja seperti itu. Dan di usia ini kecenderungan untuk lebih baper, lebih mudah merasa sakit hati gitu kan. Kemudian dia suka mempertanyakan gitu ya, peraturan-peraturan gitu ya yang diberikan oleh orang dewasa kepada dia gitu. Jadi dia bertanya gitu, artinya kenapa ada seperti ini gitu ya, kenapa ada aturan seperti ini, seperti itu. Karena anak usia segini itu, anak usia 11 tahun itu dia suka untuk berdebat tuh artinya ya benar-benar mempertanyakan, mencari jawaban sampai dia merasa puas seperti itu. Terus biasanya kalau anak umur 11 tahun itu lagi suka-sukanya untuk mengikuti bahasa-bahasa, bicara dengan menggunakan bahasa-bahasa asing gitu ya. Kalau di rumah itu anak-anak itu pernah tuh mencoba untuk pakai bahasa Jepang gitu ya. Terus sekarang bahasa Inggris gitu. Jadi ya begitulah berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing seperti itu. Terus apalagi ya anak usia 11 tahun itu apalagi ya? Ya, jadi sebagian besar tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Yuki bagaimana anak-anak kita yang berusia 11 tahun itu memiliki keunikannya ya. Mereka adalah anak-anak yang sangat rentan sebetulnya ya, tadi sudah diulas juga sama Bunda Yuki, sangat rentan dari dalam kondisi frustasi gitu. Mereka itu gampang frustasi dengan keadaan-keadaan yang dia terima dan mudah tersinggung ya. Jadi anak-anak 11 tahun itu mudah tersinggung. Jadi kita nanti akan bisa menemukan itu, tiba-tiba kita ngomong yang kita anggap sebetulnya adalah sesuatu yang biasa, tapi tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah menunjukkan ekspresi sesuatu yang kayak nggak terima gitu. Nah, di mana mereka itu, kenapa mereka gampang prestasi ya, kenapa kemudian mereka gampang kayak tersakiti gitu, karena logika dan berpikir anak-anak umur 11 tahun ini adalah logika peralihan gitu. Jadi mulainya fase mereka masuk ke fase dewasa itu adalah dimulai di usia 11 tahun itu gitu. Jadi sangat wajar ketika kemudian mereka itu berada di titik yang kayak suka nggak terima gitu. Kalau orang tua mereka itu melakukan judgement gitu ke mereka, itu mereka kok gitu sih, kok aku diperlakukan gini sih gitu, suka nggak terima. Dan mereka itu membutuhkan argumentasi, dan mereka sendiri pun punya argumentasi tentang pilihan-pilihannya. Dan mereka berani berdebat sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pemahaman mereka. Nah, dalam hal ini ketika kita punya anak umur 11 tahun, kita sebagai orang tua perlu sabar ya. Perlu sabar untuk apa? Membersamai anak-anak kita ketika mereka ini berargumentasi, kemudian mereka kadang-kadang mungkin seperti ingin mendebat dan seterusnya. Kita yang perlu sabar untuk tetap bersikap tenang kepada mereka dan meresponnya dengan respon yang baik gitu. Jadi bukan kemudian saat anak kemudian berusaha mendebat orang tua terus kita bilang
ngelawan gitu. Orang tua itu kadang-kadang begitu. Ada yang ketika anak udah masuk di usia 11 tahun, mereka kemudian bilang, kok anak saya dulu waktu SD itu baik, penurut dan seterusnya. Mulai masuk usia 11 tahun kok mulai melawan orang tua ya. Sebetulnya bukan mulai melawan orang tua, tapi memang fasenya saat itu adalah mereka itu sedang fase argumentatif gitu. Jadi apapun perlu ada alasannya, perlu ada reasonnya, apapun itu perlu ada penjelasannya, sehingga mereka mempertanyakan. Nah, orang tua itu perlu jadi orang tua yang cerdas agar bisa kemudian saling bertukar argumentasi dengan anak. Nah, kalau orang tua bisa memberikan alasan-alasan mereka, bisa kemudian saling bertukar argumentasi, bahkan sangat bagus kalau misalnya ada perdebatan-perdebatan kecil dengan anak, agar anak juga berlatih untuk kemudian mempertahankan apa yang dia yakini benar gitu. Sehingga anak kita betul-betul menjadi anak yang memiliki kecerdasannya, dan titik awal dia masuk ke fase dewasanya ini betul-betul bisa disiapkan dengan baik gitu. Karena memang fase 11 tahun ini sangat menarik ya. Memang peralihan antara anak-anak ke dewasa itu memang terjadinya di usia 11 tahun ini gitu. Jadi kita sebagai orang tua memang betul-betul perlu memiliki sikap yang tepat kepada mereka, karena mereka sebetulnya keinginan belajarnya itu kuat ya, ingin tahunya kuat, bahkan dia mulai sangat tertarik mengkopi orang dewasa gitu. Jadi mereka belajar kedewasaan, belajar sikap, belajar tanggung jawab, belajar kemandirian, itu langsung yang mereka saksikan adalah orang dewasa. Nah, maka orang tua sendiri pun perlu menempatkan diri dengan baik dan sadar bahwa kalau saya punya anak 11 tahun, inilah fase mereka mengkopi saya tentang sikap, tentang attitude, tentang perilaku orang dewasa gitu. Jadi jangan sampai kemudian anak-anak kita ini fasenya lagi mengkopi, tapi justru tidak ditunjukkan attitude seperti apa yang kemudian perlu mereka copy gitu. Gitu ya. Jadi anak-anak kita umur 11 tahun ini kita perlu sadar betul ini peralihan. Jangan sampai kita sebagai orang tua yang udah punya anak umur 11 tahun masih saja memperlakukan anak-anak umur 11 tahun ini seperti anak-anak gitu. Karena udah bukan masanya gitu. Jadi masa anak-anak itu seperti bahasan kita sebelumnya, itu sebetulnya udah mulai nih berakhir di usia 9 tahun. Ya, 10 tahun ini sudah transisi, 11 tahun sudah masuk di awal peralihan untuk masuk ke fase dewasanya. Nah, kita pun sebagai orang tua perlu menyesuaikan sikap kita agar jangan sampai kita justru terus menerus tidak menyadari bahwa anak kita ini tumbuh gitu. Terus menerus disikapi anak kita itu seperti anak-anak kecil terus gitu. Padahal mereka sudah sedang beranjak menuju kedewasaan mereka gitu. Nah, sehingga kita pun dialog-dialognya juga perlu tepat gitu dengan anak-anak kita. Dialognya tidak lagi seperti gaya dialog dengan anak-anak kecil, tapi kemudian dialognya perlu dilakukan layaknya mulai bertahap disesuaikan seperti dialog dengan orang dewasa. Seperti apa dialog dengan orang dewasa itu? Dialog dengan orang dewasa itu adalah dialog-dialog yang tidak menggurui. Jadi mulai ada ruang-ruang diskusi. Kita juga mulai perlu belajar untuk menerima dan menyadari bahwa anak kita sedang proses tumbuh menjadi dewasa. Artinya pendapat-pendapatnya juga perlu mulai kita akomodir gitu. Nah, selama anak bisa berargumentasi, selama anak bisa menjelaskan alasan-alasannya dengan baik ya, mereka kemudian bisa ketika dia melakukan sesuatu, kita tanya kenapa begini, alasannya apa, latar belakangnya apa, tujuannya apa, mereka bisa jelaskan itu semua. Kita juga perlu mendukungnya gitu. Nah, maka orang tua yang bijak adalah orang tua yang kemudian bisa memposisikan diri dengan baik, menyadari bahwa anaknya sedang tumbuh, tidak lagi menjadi anak-anak tapi justru menjadi orang dewasa di fase umur 11 tahun itu. Kita sebetulnya diuntungkan ya, karena anak-anak ini sebetulnya selain dia tadi berada di fase peralihan ini, mereka juga punya ketertarikan dengan bahasa. Mereka punya ketertarikan juga dengan kesenian. Mereka punya ketertarikan juga dengan hal-hal yang atraktif. Mereka juga punya ketertarikan dengan hal-hal baru gitu. Sehingga sebetulnya kita bisa menstimulus anak-anak kita ini dengan memberikan experience yang baru gitu. Perbanyak pengalaman-pengalaman baru. Latih mereka dengan keterampilan-keterampilan baru gitu. Inilah yang kemudian membuat anak kita yang beranjak dewasa ini betul-betul mendapatkan kesempatan belajar yang baru dan pemahaman yang baru dalam hidupnya gitu. Nah, sehingga
kita betul-betul nanti bisa memiliki anak yang tumbuh sesuai dengan usianya. Ketika masuk dia nanti di usia fase dewasanya, dia kemudian bisa menjadi seorang remaja yang mandiri gitu. Karena dia sadar, dia berani mempertanggungjawabkan pilihan-pilihannya, dan dia bisa berargumentasi atas semua apa yang dia yakini, ya. Dan kedewasannya muncul karena dia akan berani menentukan pilihan-pilihan di dalam hidupnya. Kalau dididiknya model seperti anak kecil terus, maka anak-anak ini akan tumbuh jadi anak-anak yang hanya kemudian menunggu instruksi dan tidak punya inisiatif. Dan kita tidak ingin anak kita seperti itu. Gitu ya kalau untuk anak 11 tahun. Ada tambahan Bunda? Cukup? Masih ada? Oh cukup ya, baik. Mudah-mudahan manfaat video kita kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like kalau Anda suka video ini. Tinggalkan komentar barangkali ada pertanyaan atau ide, saran tentang apa lagi yang perlu dibahas ke depan yang kira-kira Anda butuhkan ya. Dan silakan di-share agar video ini juga lebih banyak lagi menerima manfaat jika menurut Anda video inilah video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.